Hai guys, apa kabar hari ini? Terima kasih ya sudah mampir di dapur Sabina. Sekarang aku mau bikin pempek pistel. Tuh lihat penampilannya ya dari awal. Pistel itu paling enak, nggak ada yang nggak suka deh. Nah ini bahan utama isiannya ya, pepaya ya. Pertama kita buat isiannya ya, ada pepaya muda yang sudah diserus atau potong halus, kemudian bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, dan ebi ya, kemudian semuanya digiling, kemudian kita tumis bumbunya sampai harum, masukkan ebi, kemudian masukkan pepaya yang sudah diserut atau sudah dipotong-potong tadi. Nah kemudian kita tumis sampai matang ya, jangan berair ya karena nanti ini akan dimasukkan ke dalam adonan empek-empeknya. Kalau berair nanti takutnya jadi benyek, jadi susah. Nah ini wanginya setengah mati ya karena dikasih ebi matang. Kita sisihkan dulu, lanjut kita ke pembuatan adonan pempeknya ya. Pempeknya terdiri dari 1 kg ikan giling, ikan yang sudah digiling ya, 1 kg. Kemudian bumbunya ada bawang putih, penyedap rasa, dan garam serta air ya. Untuk detail nanti jumlah bahan dan apa saja bahannya nanti saya tulis di deskripsi. Jadi untuk resep kalian lihat di deskripsi, kemudian cara pembuatannya lihat video. Nah kita aduk sampai benar-benar rata, semuanya kena itu berasa ya bumbu dan airnya. Baru nanti kita benar-benar aduk sampai dengan kental. Nah penampilan seperti ini nih dia kalau sudah mengental ya, ini udah rata dan mengental. Kalau udah seperti ini udah siap diulenin. Kalau belum seperti ini dia masih berair, ikannya masih misa-misa gitu, nanti nggak bagus jadinya. Nah jadi dia benar-benar harus sampai adonannya tuh bercampur rata dan mengental, diaduk bercampur rata dan mengental. Ada orang yang di mixer juga boleh ya, kalau mau di mixer, atau diaduk saja pakai tangan juga boleh. Nah adonannya sudah mengental, berarti ini sudah siap kita ulenin ya. Sagunya 800 gram kita masukkan bertahap ke adonan ikannya ya. Kita aduk terus sampai merata. Ini tahap pertama, kita masukin sagunya, lanjut kita masukin lagi adonannya. Itu nanti dia tetap akan lembek ya, yang penting jangan lengket. Adonan kalau lengket kemungkinan ikannya sudah nggak segar atau masih terlalu lembek ya, nanti dia tidak akan lengket. Kalau sudah pas adonannya nggak akan lengket, juga nggak keras. Nah, kita masukin lagi sagunya. Nah, kita tinggalkan sekitar 200 gram untuk nguleni nanti ya. Jadi total sagu yang dipakai itu sebenarnya mungkin 1 kilo atau 1 kilo kurang ya. Yang penting untuk campuran 1 kilogram ikan giling 1 kilo, bukan ikan utuh ya, ikan gilingnya 1 kilo, itu maksimal penggunaan sagu untuk nguleninya itu 800 gram, itu udah maksimal banget. Kalau enggak nanti ikannya kurang berasa dan dia bisa keras nanti ya. Nah tuh. Nah ini penampakan adonan yang sudah selesai. Ini adonan yang sudah siap untuk kita isi dengan pepaya ya. Ini udah siap tuh kan, masih lembek banget tetapi dia tidak lengket. Nah ini adonannya yang sudah siap seperti ini kira-kira ya. Nah selanjutnya kita cetak ya, kita isi empek-empeknya. Pertama ditimbang dulu, timbangannya itu 32 gram, pas dia ya kalau 32 gram. Tapi kalau misalnya mau lebih besar lagi atau lebih kecil lagi silakan, nggak apa-apa. Nah ini caranya dibulatin dulu, kemudian dibolongin tengahnya. Nah dibolongin tengahnya tuh ke arah atasnya agak menipis, ke arah bawahnya tebal ya. Ini cukup untuk isian 1 sendok teh. Kemudian dipadat ke dalam isiannya, baru ditutup. Nah habis itu ditekan-tekan pakai garpu. Kalau misalnya bisa apa namanya yang dipelintir-pelintir kayak
pastel itu juga lebih bagus ya. Tapi kalau empek-empek dia terlalu lembek ininya, apa namanya, adonannya lembek, terus nggak elastis kan ya, jadi agak susah bentuknya di pelintir-pelintir itu. Tapi tetap kita harus kokoh, bagian penutupnya itu harus kokoh. Jadi salah satu jalannya supaya dia tetap kokoh yaitu kita tekan-tekan pakai garpu. Nah, kita lanjutin lagi ya, jangan lupa ini apa namanya, bolonginnya itu ke arah bawahnya itu tebal, ke atasnya menipis tapi nggak tipis banget, karena ini apa namanya, isiannya ini agak tidak padat ya, berongga. Jadi memang harus hati-hati sekali dan memang harus ditekan dia ininya, apa namanya, dipadatkan ke arah dalam. Jadi dipadatkan dengan hati-hati, kemudian baru kita tutup. Setelah ditutup dicek lagi udah rapet bener atau belum. Kalau sudah rapet, tetap kita tekan-tekan lagi pakai garpu ya. Nekannya itu bagian depan, bagian belakang gitu, depannya, belakangnya gitu. Ditekan ya supaya tutupnya itu menyatu, maksudnya itu. Nah, setelah itu kita rebus sampai matang ya. Matangnya itu kalau dia sudah ngapung, kemudian angkat, tiriskan. Nih, jadinya kalau sudah matang dia seperti ini. Udah bikin ngiler kan ya. Kalau udah matang dia rapi dan cakep banget. Kayaknya sudah matang, selanjutnya kita akan siapkan cukanya ya. Harusnya tadi duluan ya, nanti buatnya kalian duluan cukanya biar matang langsung enak dimakan. Pertama kita rebus gula dan asam jawa sampai mendidih dan berkurang sedikit airnya biar kental. Kemudian siapkan bawang putih dan cabai rawit. Untuk takarannya semuanya nanti ada di deskripsi ya, lihat di deskripsi. Nah, setelah bawang putih dan cabai rawit dicoper kasar aja atau digiling kasar aja. Digiling kasar, setelah air asam jawa dan gulanya siap, itu masukkan. Nah, siap itu artinya dia sudah mendidih dan mengental. Masukin sebentar saja ya, sampai dia mendidih sekali gitu aja ya, sampai apa ya, paling berapa menit, kemudian kasih garam dan cobain rasanya ya. Nah, ini sudah pas deh, ini sudah matang, sudah jadi cukanya ya. Dinginkan dulu biar benar-benar meresap rasa bawang putih dan cabenya tadi. Setelah dingin baru nanti disaring dia jadi cuka yang kental dan enak rasanya. Sudah jadi semua, sekarang tinggal makan. Terserah empek-empeknya mau digoreng dulu atau mau dimakan langsung rebus. Yang penting cukanya kental dan enak sekali. Tuh, gimana bestie semuanya, sahabat semuanya?